Gini aja lah hitungannya, buka puasa bersama standar berapa sekarang? Iya. 200.000 ya? 200.000. Anggap kali 3 udah 300.000. 600. Iya, 600. Dia ngasih paket sama nginep itu cuma 725. Iya. Itu lu belum ngitung biaya dekor. Iya. Lu belum ngitung goodie bag. Iya. Itu baru sampai tanggal 14 loh. Di hotelnya. Tanggal 14 siang kita makan di restoran, salah satu restoran di Bandung. Itu ada biayanya juga. Oke. Ya kan? Kemudian ada snacknya juga. Loh, maksudnya itu udah termasuk harganya? Itu termasuk 850. Oke. Anyway, tadi ada menyinggung tentang pas lagi mau menjelang dinner dan till drop itu ada Hip Hop Award. Yes. Itu gimana gambarannya? Hip Hop Award ini adalah Hip Hop Award yang kedua. Oke. Oh iya, tahun lalu kemarin. Tahun lalu ada. Dan ini akan menjadi awal yang ini. Jadi gini sih. Yang kedua tapi yang awal? Maksudnya gini. 2022 kemarin kita bener-bener ngadain Hip Hop Award itu gak ada pengalaman sama sekali. Oke. Kita bikin dengan dasar yuk kita kasih penghargaan dari kita, oleh kita, untuk kita. Iya. Karena memang semuanya berawal dari kita. Gitu. Diberikan kepada orang-orang yang menurut kita memang pantas mendapatkan penghargaan itu. Ini adalah bentuknya penghargaan, pengakuan, bukan sebuah pertandingan siapa yang menang. Oke. Karena ini bentuknya pilihan yang dipilih oleh anggota. Flow-nya. Ini sama di Hip Hop Award 1 dan 2 supaya teman-teman juga clear. Memang banyak masukan sih, banyak kritikan, tapi kadang-kadang ada kritikan yang tidak membangun. Ada yang WhatsApp ke saya tidak, intinya gini, saya tidak yakin Hip Hop Award yang sekarang berjalan dengan lancar kalau masih dilakukan sistemnya seperti sama dengan Hip Hop Award 2022. Sistem yang mana yang sama? Itu saya tanya balik. Ah. Jadi bagaimana maksudnya dan bagaimana baiknya? Iya. Beliau tidak jawab. Untuk hal-hal yang seperti itu saya pikir ini bukan ngasih kritikan membangun, ini kritikan yang... Enggak, sebentar. Yang itu berarti tidak spesifik ya? Maksudnya yes. Yang dia maksud hal yang sama dan tidak membangun itu yang mana? Saya tidak tahu. Oke. Makanya saya ceritakan, saya clearkan dulu di sini bahwa ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan dari, oleh, dan untuk kita. Oke. Skalanya nasional. Iya. Mau tidak mau, sistemnya adalah semua anggota ini adalah menjadi bakal calon nominasi. Itu di awal? Di awal. Ada 3 tahapan. Iya, saya juga kan anggota. Iya. Jadi pertama ikut kan ya yang sekarang ikut. Tahap 1 itu semua anggota milih kan? Milih siapa yang menurut kalian menjadi nominasi inspirasi, fashionable, congeniality, bla bla bla, gue lupa. Banyak, ada total 16 nominasi atau 19 gitu. Pilih. Semuanya berhak menjadi nomini. Calon nomini. Tapi banyak yang milih sebenarnya nggak kenal, tapi karena wah nggak kenal, udah ini jadi kayaknya gitu. Nah, itu dia. Dan akhirnya akan kesaring kok di tahap 1. Kenapa ada tahapnya? Iya. Kita nggak yang sekaligus di tahap 1 langsung menang gitu. Enggak kan? Tapi ada itu tahapannya. ngebantu loh yang grup itu. Karena ngebantu kebanyakan, kan? Tujuannya itu. Pas lihat dari DPW lain, dari mana lihatnya, oh teman aku yang di grup aja. Lebih kenalnya itu. Gitu. Itu adalah salah satu ajang buat teman-teman mengenal. Kan ini ngomongin skala nasional. Iya. Jadi di setiap nominasi itu dicalonkan adalah semuanya. Dan ngomongin per DPW. Supaya apa? Supaya teman-teman kenal. Kalau idealnya sih, kalau nggak tahu cari tahu. Tapi kan memang kita malas mencari tahu. Termasuk saya kadang-kadang juga malas mencari tahu kan. Akhirnya yang saya kenal di itu Hidayah. Kemudian akhirnya terpilih tersaring di tahap 1. Oke. Tahap 1 ini menghasilkan berapa orang? Banyak, sempat udah diumumin di grup kayaknya deh. Calon nominasi yang masuk tahap 2. Oke. Nah itu kan kesaring lagi tuh kan. Nah di situ adalah saringan tahap kedua yang masa sih dari satu nominasi itu kalau nggak salah ada sampai lebih dari 20 orang. Di satu nominasi. Di satu nominasi di awal yang tahap 2. Iya. Lebih dari 20 orang. Masa dari 20 orang itu lu nggak kenal sih? Oke. Iya. Kan kita ngomongin masalah penyaringan. Ya wajar aja kalau di tahap awal lu ada yang nggak kenal. Iya. Ngomongin penyaringan. Kalau lu sudah kenal semua, nggak akan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya udah aja semuanya sekaligus gitu kan. Iya. Itu. Kemudian sempat juga masuk kritikan, ya yang dapat pasti urutan paling atas lah, A pasti banyak gitu. Ya, sekarang mau apapun bentuknya, celah itu akan selalu ada. Misal sekarang kan alfabetikal nih. Iya. Ada kritikan itu kan? Iya. Pasti yang huruf yang di atas-atas yang akan masuk nominasi. Iya. Enggak kok.
Haris di tengah. Iya. Saya masuk ke tahap Tapi 2. Harisnya belum terkenal. Ya, yang memperkenalkan saya kan bukan saya. Hey, saya terkenal kan bukan saya juga kan. Kemudian ada masuk nama Winda. Iya. W. Di bawah. Terus ada nama N. Di tengah gitu. Kalau misalnya saya balik misalnya, nomornya sesuai, saya 002. Sesuai dengan nomor anggota. 001, 002. Ada lagi pertanyaan pasti muncul. Ya iyalah, itu kan yang atas kan pengurus-pengurus semua. Jadi sebetulnya berbagai macam yang udah dilakukan ini adalah kemungkinan sangat terbaik. Kita sudah melakukan research secara internal, kemungkinan apa yang terjadi dan inilah hasil terbaiknya. Sementara ini yang terbaik untuk kita. Nggak bisa kita bikin sebuah pertandingan yang nanti nilainya poin gitu. Based on apa poinnya, siapa yang menang, karena IFAP Award ini untuk semuanya. Tapi endingnya nanti kan udah yang kedua nih. Yang menentukan itu gimana? Nah, di tahap 2 ini kan tetap masih semua anggota kan? Tetap sama. Tahap ketiga itu adalah panelis. Panelis ini adalah perwakilan dari setiap DPW untuk memilih. Dan itu juga sama voting. Sama, misalnya Jawa Barat 2, ya semua, ininya 2. Nggak bisa misalnya Jawa Barat 10, nanti DKI 5. Misalnya, nanti Banten 2 misalnya. Nanti tidak fair untuk misalnya, karena itu dari DKI, ya nanti DKI dong yang akan lebih banyak gitu kan. Jadi semuanya rata. Dan ada pertanyaan, nanti yang tahun kemarin dapat lagi dong katanya. Terus? Ya kenapa? Kan ada batasannya juga, aturannya sudah ada. Maksimal 2 kali. Teman-teman itu. Dan dilakukannya per tahun atau gimana rencananya? Nah, kalau sesuai aturan yang baru, dia akan dilakukan setiap Munas. Setiap Munas, 3 tahun itu. Betul, setiap Munas. Tapi ya nanti tergantung dari kebijakan pengurus selanjutnya. Apakah, karena biayanya tidak sedikit untuk ini kayak gini. Dan menurutku, itu ibarat seperti uang yang dicetak terus. Akan menjadi inflasi. Jadi setiap tahun kalau misalkan terbentuk terus, akan menjadi nggak eksklusif dan itu menjadi biasa. That's why. Jadi kita harus ada jeda gitu. Ada jeda. Nah, kenapa tadi saya bilang ini adalah yang kedua tetap yang mulai yang awal? Karena ini adalah awal kita laksanakan per Munas. Gitu. Jadi kalau misal teman-teman ngomong, wah nanti itu kepilih lagi, ya kalau sempat ada yang lihat live Instagramnya Fauzi Nurwenda sama Arya Imandano, sempat di-mention juga hal itu. Ya nanti yang tahun kemarin dapat, ya sekarang dapat lagi. Ya lu tinggal nggak usah pilih yang tahun kemarin menang. Sesimpel itu gitu loh. Sampai ada yang komplain. Ada yang komplain nih bener-bener. Ini mana si Mamon ya? Kalau Mamon nanti ada nih, ada komplain tentang si Mamon. Ya pantas saja Mamon menang, orang dia yang ngebantuin beli piala. Bukan itu poinnya. Ya sekarang nih tahun ini nih, dia nggak nyumbang piala. Dia kalau kalah berarti bener, gara-gara dia nyumbang piala tahun lalu dia menang gitu ya. Kalau tahun ini dia ada yang menang, karena dia aku kasih tahu dia nggak nyumbang piala tahun ini. Kalau dia menang, lo harus minta maaf sama si Mamon. Gitu loh, hal-hal yang kayak gitu. Kayak misalnya ada aturan, harusnya pengurus nggak boleh ikut dong. Kenapa nggak boleh ikut gitu? Ini haknya yang sama. Kalau kita ada batasan, pengurus nggak boleh ikut, nanti orang-orang. Tapi kalau misalkan ternyata jadi pengurus loh. Haris Nuzul masuk nominasi, sebenarnya itu yang gue takutin. Jujur, gue takut. Itu gimana tuh? Ya, tetap nggak tahu kan, tapi gue nggak tahu. Nah, itu. Jadi ada yang ngurus. Itu ya teman-teman. Jadi gini dulu teman-teman. Gimana tuh? Gue hanya ngikut proses di awal tahap 1 dan tahap 2. Hasil dari tahap 2 sampai pemenangnya, let's say Haris Nuzul masuk, saya nggak tahu. Pemenangnya pun saya nggak tahu. Itu harus tahu ya teman-teman ya. Jadi ada tersangkanya, gue kasih tahu aja ya, biar clear. Yang tahu itu hanya 3 orang. Namanya, lo cari tahu orangnya, lo santet dari rumah ya. Biar sebut nama gue. Yang namanya Ati. Lo cari tahu yang namanya Ati. Yang namanya Dila. Dan namanya Reza. Reza apa nih? Banyak sama Reza? Cari tahu sendiri. Reza Tan. Reza Tan. Karena dia yang bikin multimedia semuanya nanti. Jadi dia harus tahu kan? 3 orang ini yang tahu. Kalau sampai bocor, 3 orang ini yang kita. Dan ingat, mereka tuh bukan panelis ya, tapi mereka yang tahu. Dia yang tahu hasil. Bukan panelis. Kayak misalnya, dan ini Ati dan Dila ini dia tidak masuk nominasi. Jadi dia yang mengurus semuanya. Nah, jadi ada reason kenapa mereka tahu. Reza kan karena ngurus multimedia. Reza karena ngurus multimedia. Kalau yang 2 itu? Karena dia panitia dari awal tahu sistemnya seperti apa dan dia tidak masuk nominasi. Catat. Jadi dia netral. Jadi awal kayak misalnya saya masuk nominasi misalnya atau panitia misalnya. Bovit misalnya jadi panitia, Bovit gak akan ikut tahap itu udah urusan
Saya udah pesen wanti-wanti, terserah hasilnya mau seperti apa, tapi yang gue takutin adalah di saat gue masuk nominasi gitu. Itu gue takut. Iya. Takut ya itu gue nggak mau ada omongan, ya wajar aja sih Haris masuk nominasi. Apalagi tiba-tiba kayak tahun lalu tuh kan gue sempet dapat 2 tuh, Congeniality sama Fashionable. Gue sempet, wah, Fashionable tuh seharusnya bukan gue gitu. Gue sampai mikir itu ada yang lebih keren daripada gue gitu. Tapi karena dipilih ya sudah. Tapi kan standarnya teman-teman ingat lagi ya, standarnya adalah menurut teman-teman. Berarti kan Haris Nuzul menurut teman-teman dipilih adalah yang paling fashionable. Yes, kalau lu nggak mau gue kepilih lagi, lu jangan pilih gue. Itu exercise itu gitu loh. Dan kalaupun toh lu merasa diri lu merasa fashionable, ya lu pilih lu diri lu sendiri. Tapi kan bisa aja sih, lu mau milih semua nominasi, misalnya Bofit semua. Ya, gue sih mikir tapi milih cuma lu doang, tetap nggak masuk ya kan? Ya cuman, ya realistis aja sih kalau gue sih gitu aja sih. Apa sih mungkin kita semuanya gitu kan? Kayak inspirasi, ya kalau menurut gue kalau inspirasi gue melihat orang gitu, nggak menilai diri gue menginspirasi diri gue sendiri. Ya nggak gitu juga kan? Gue melihat orang lain yang Mas Budi ini menginspirasi gue, ya udah. Dan menurut gue hasil kemarin mewakili inspirasi Mas Budi sama Cemiming, ya memang itu menjadi inspirasi orang-orang. Iya. Fashionable oke lah gitu lah ya. Gua nggak norak-norak amat kan pakai bajunya gitu ya. Menyesuaikan kan. Kemudian Mamon fashionable ya memang dia bajunya bagus gitu. Groomingnya oke gitu. Terus best vokal Mas Budi lah Mas Budi ngomong aja udah langsung ya elah Mas ngomongnya biasa aja kali gitu. Udah kayak gitu. Ya. Terus Ayu Ewis voice ya memang dia bagus gitu. Gak ada nominasi yang nggak sesuai gitu loh. Tidak ada nominasi yang tidak representatif. Yes, semuanya itu mencerminkan yang mewakili. pemenangnya. Masalah dia menang ada beberapa penghargaan ya memang kan teman-teman yang memilih gitu loh. Bukan ditentukan oleh panitia atau bagi rata misalnya nanti Sumatera Barat harus dapat 2, DKI harus dapat 3, nggak ada pembagian-pembagian kayak gitu. Jadi sebetulnya awarding ini adalah sebuah penghargaan untuk insan pembawa acara pernikahan di Hipapi. Iya, itu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah gak usah ambis banget ingin menang karena akan kecewa. Yes. Tapi kalian manfaatkan waktu untuk justru untuk memperkenalkan diri ke teman-teman yang lain. Siapa tahu tahun ini nggak menang karena udah kenal semuanya, teman-teman yang lain ntar milih kamu. Kalau misalnya kita mau bikin sebuah pertandingan, bukan award bentuknya kayak bentuknya. Mungkin gue kepikiran kayak bikin festival hip hop Indonesia. Di sini ada pertandingan menjadi MC adat Sunda. Pertandingan MC adat Sunda misalnya atau perlombaan MC adat Sunda. Nah, itu lebih fair kalau misalnya mau ya. Judulnya adalah Festival Hip Hop Indonesia. Itu kan keren tuh. Bikin pertandingan-pertandingan berhubungan dengan MC atau misal apapun isinya. Cerdas cermat atau apa. Itu bisa ada batasan. Pengurus nggak boleh ikut. Karena bentuknya festival, bentuknya pertandingan. Sekarang kalau misalnya di Hip Hop Awards pertama itu sempat ada sedikit polemik sebetulnya kayak harus ada MC adat Sunda terbaik. Lah kan kita ngomongin nasional. MC adat Jawa terbaik. Kita sudah ada sertifikasi gitu. Di situ kan sudah ada penilaian juga. Jadi nggak nasional jadinya gitu. Gitu sih. Ini jadi kita yang belum nasional. Hah? Lumayan lama. Agak sedikit ngantuk gak sih? Boleh. Ini boleh nggak sih? Boleh. Ini boleh diminum? Boleh. Terima kasih Saka Cafe. Gue tuh nggak tega sebenarnya minum-minum yang udah dibentuk-bentuk kayak gini. Iya ini udah bagus soalnya hiasannya. Boleh diaduk nggak sih? Boleh. Udah tadi sih udah lumayan hasil adukan sih. Adukannya pakai cinta. Coba kita cobain ya. Aku tuh sebenarnya memang seneng ngopi tapi nggak terlalu yang seneng banget. Tapi pas nyobain ini dari Saka Cafe enak ya, pas gitu. Sejujurnya, gue kan bikin melek. Gue udah sering minum ini dan ini tuh nggak ngebosenin buat gue. Aku baru pertama kali. Dan kalau misalnya ini harus habis sampai titik darah penghabisan. Nggak boleh nih ada sisa nih. Harus lama-lamain. Layaknya minum kopi tapi ya. Iya. Sedikit tapi harus habis. Itu udah ada tuh yang botol 1 liter kok. Oh iya di sana. Untung old frame. Yang terakhir dari Haris Nuzul sebagai Sekjen Hipapi, tadi kita udah ngebahas tentang awarding. Jadi seperti itulah teman-teman, ternyata flow-nya sepanjang itu flow-nya dan memang se-fair itu, dan apapun yang sudah dibuat flow-nya ternyata itu adalah terbaik. Tadi teman-teman udah denger ya. Kalau misalkan ini gimana, kalau itu gimana. Nah, yang terbaik itu seperti itu. Mungkin sekarang closing statement dari Kang Haris.
boleh ajak teman-teman Hip Hop Indonesia untuk ikut awarding itu, untuk ikut Munas itu, reasonnya kenapa? Silakan Kang. Teman-teman, basically sebetulnya Hip Hop itu bukan bukan sebuah pemaksaan kalau teman-teman harus masuk di Hip Hop. Jangan menjadi sebuah beban teman-teman masuk di Hip Hop. Ini adalah cuma butuh bentuk kesadaran atau butuh kelegowoan teman-teman untuk saling berbagi. Kalau teman-teman di Hip Hop hanya istilahnya kasarnya, saya dapat apa, coba deh sedikit dibalik, saya bisa kasih apa. Jangan ngomongin pengurus, tapi ngomongin ke yang lain. Saya bisa kasih apa ke teman-teman yang lain. Ngasih itu bukan berarti berupa materi, tapi ilmu, walaupun menurut kita nggak penting, ternyata itu sangat penting. Buat kita tahu gitu. Jadi, ajang Munas ini, Hip Hop Award ini, yuk kalau bisa teman-teman kita ketemu bareng, silaturahmi bersama, terlepas saya sendiri juga bukan orang yang tahu mengerti akan sebuah organisasi. Munas itu harus sidang. Ya kalau ngeliat sidang di DPR gitu kan, aduh gitu. Nggak kayak gitu juga gitu. Kita buat Hip Hop ini se-fun mungkin. Buat Hip Hop ini orang tuh kayak nyaman lah di Hip Hop gitu. Kita bareng-bareng, dan Hip Hop Award ini jangan menjadi sebuah tujuan utama bahwa saya harus mendapatkan. Tapi kalaupun toh misalnya tidak mendapatkan, kita bisa belajar dari orang yang mendapatkan. Oh, kenapa sih kok beliau bisa dapat gitu? Oh, ada sesuatu nilai lebihnya ternyata. Itu yang kita ambil. Bukan dari sisi negatifnya, ya pantas. Bukan bahasanya, oh pantas aja dia dapat. Bukan itunya, tapi oh dia dapat ternyata beliau itu memang sudah ada A, B, C, D, E gitu. Itu sih, jadi semoga kepengurusan ke depan Hip Hop juga lebih solid lagi. Jadi pengurus Hip Hop juga tidak... Jadi pengurus itu bukan hanya ngurusin masalah ngomongin anggota bayar dan sebagainya. Banyak hal, faktor lain yang memang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa bahkan pengurus pun ada yang tidak tahu apa yang diurusin oleh pengurus lain. Okay. Ada hal-hal tertentu yang sampai ranah pribadi pun kadang-kadang Hip Hop harus turun tangan gitu. Nah, itu jadi yuk bersama-sama kita besarkan Hip Hop, bersama-sama kita maju bersama, maju berjaya Hip Hop Indonesia. Oke, teman-teman, jadi untuk mengenai awarding ini, kalau misalkan menang atau nggak menang, stop complain, but you have to upgrade your value. Yes. Terima kasih banyak Haris Nuzul. Sama-sama, thank you. Oke, thank you. Terakhir kita mungkin terima kasih banyak juga untuk Dibalik Karya Studio dan juga Authentic House yang nanti akan tayang. Ini editannya semuanya persembahan dari mereka. Luar biasa, terima kasih kopinya dari Saka Cafe. Dan terakhir dari kita berdua, karena aku juru daftar, nanti bakal sampai di sini. Sampai sebentar. Apa? Dress code lu udah punya belum? Belum tahu. Udah diinfo. Belum kan? Udah, pakai baju hijau. Oh my God, bikin berarti. Itu kan? Aku harus luar bikin. biasa lagi. Green Emerald. Green Emerald. Temanya Hip Hop berdendang. Oh, berarti sama kayak ininya dong, info-infonya semua. Iya, semuanya sudah satu template. Okay. Hip Hop berdendang hijau merah. Berdendang, lo tau berdendang berarti lo harus berdendang. Iya, oke. Ngerti kan? Jadi dress code-nya adalah hijau green emerald. Harus hijau green emerald. Yes. Tapi kalau lu pakai pink gak masalah. Gua pakai simple, lu gak masalah. Tapi lu siap-siap. Ya, lu tau MC mulutnya kayak apa? Beda sendiri nanti kan. Ya, dan siapkan aja green hijau emerald. Ya, kalau gitu, Bobit Halim, Haris Nuzul. Sampai jumpa di Munas 2023 Bandung. See you.